Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Silvi Sri Hildayanti dengan NPM Mahir 024, mata kuliah Keterampilan Menulis dengan dosen pengampu Bunda Afendi. Pada dasarnya, menulis ialah bagian dari keterampilan berbahasa setelah menyimak, berbicara, dan membaca. Dengan demikian, keterampilan menulis membutuhkan tenaga yang lebih daripada keterampilan lainnya. Dengan demikian, sebagai calon guru, kita harus mampu mengajarkan kepada siswa atau siswi kelak ketika menjadi guru di lapangan. Keterampilan menulis memiliki faktor yang tidak disukai oleh beberapa orang. Dengan demikian, sebagai calon guru juga diharapkan kita dapat menjelaskan pengertian menulis. Menulis merupakan kegiatan memikirkan, menggali, dan mengembangkan suatu ide sambil menuliskannya. Lalu fungsi menulis sendiri diantaranya yaitu fungsi personal, fungsi instrumental, fungsi interaksional, fungsi informatif, dan fungsi estetis. Mengidentifikasi manfaat menulis. Dari manfaat menulis, baik dari diri sendiri atau seorang penulis dapat dikatakan pembaca. Dapat dipaparkan bahwasannya manfaat menulis sebagai yang pertama, pengembangan kecerdasan karena memiliki kemampuan mendengar, melihat, membaca, memilih, dan memilah untuk menyampaikan informasi secara kritis. Yang kedua, dapat mengembangkan daya inisiatif dan kreativitas. Yang ketiga, menumbuhkan kepercayaan diri dan keberanian. Yang keempat, kebiasaan serta memupuk kemampuan dalam menemukan, mengumpulkan, dan mengorganisasikan informasi. Lalu, menguraikan faktor penyebab seorang enggan dalam menulis. Memiliki banyak faktor yang menyebabkannya, salah satunya tidak tahu untuk apa menulis. Di dalam menulis tentunya memerlukan banyak wawasan, tenaga, perasaan, dan niat, juga pikiran. Lalu, menemukan hubungan menulis dengan berbagai aspek keterampilan berbahasa lainnya. Berbahasa merupakan suatu kegiatan yang kita pelajari sejak masih bayi. Awal kita hanya mendengar ketika orang tua berbicara, lalu menirukan apa yang orang tua bicarakan. Sang ibu mengajarkan tulisan dan sang anak hanya menyimak. Ketika anak tersebut menyimak, tentunya sang ibu mengajarkan angka-angka atau gambar kepada sang anak, dan sang anak mencoba belajar menulis dengan tiruan orang tuanya. Dan begitupun ketika sang anak berada di bangku sekolah. Maka sebagai calon guru yang akan menjadi guru tentunya mengajarkan siswa dan siswi lebih dari ketika sang murid tersebut duduk berada bersama lingkungan keluarga. Lalu menjelaskan pula menulis sebagai proses, menjabarkan setiap fase dalam proses menulis. Pada bagian pendekatan menulis dan tahap menulis tentunya memiliki komponen di dalam pendekatan. Yang pertama, pendekatan frekuensi. Pada tahap ini dapat dipaparkan mengenai banyaknya latihan menulis atau mengarang. Pendekatan frekuensi ini berpedoman pada banyaknya frekuensi atau kegiatan berupa latihan. Pada tahap ini, semakin banyak kita berlatih untuk menulis, maka semakin banyak pula kemampuan yang dicapainya. Yang kedua, pendekatan gramatikal. Dalam pendekatan ini berupa ketika kita banyak membaca, lalu kemampuan diksi atau kata yang kita lihat pun semakin banyak. Tak lupa, kata-kata tersebut dapat digunakan dalam bahasa tulisan yang kita utarakan. 3. Pendekatan koreksi. Dalam pendekatan ini, ketika kita menulis lalu terdapat orang yang kita mengoreksi tulisan kita sehingga tulisan kita menjadi sempurna. Tahap yang keempat, pendekatan formal. Pada tahap ini, di mana kita menulis dapat mengetahui penggunaan bahasa, alinea, dan sebagainya. Lalu proses tersebut dapat dihasilkan di dalam pembelajaran dunia pendidikan formal. Lalu tahap terakhir berupa penulisan. Pada tahap ini kita harus mengetahui terlebih dahulu fase menentukan topik, menentukan tujuan, penulisan, memperhatikan dalam sasaran kegiatan, mengorganisasikan informasi serta ide dan informasi. Lalu yang harus diperhatikan pula bagi penulis di dalam karangan memiliki manfaat yang besar. Yang pertama, menyusun karangan secara teratur. Keteraturan itu terjadi karena penulisan dapat
menata gagasan-gagasan yang saling berhubungan dari yang paling umum ke yang khusus untuk yang paling luas ke yang paling sempit, melihat secara utuh hubungan antar satu gagasan dengan gagasan lainnya sehingga memudahkannya dalam memperbaiki gagasan yang kurang tepat atau melengkapi gagasan yang belum ada, serta merancang penyajian yang tepat dari setiap ide-ide umum dan ide khusus. Yang kedua, menghindari pengulangan pengarang gagasan yang sama atau terlewatkan gagasan-gagasan penting. Yang ketiga, menjaga keimbangan isi setiap bagian karangan termasuk klausa dan kedalamannya. Keempat, memudahkan penulis mencari bahan tulisan apabila informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya tidak mencukupi. Hal yang perlu kita ingat, menyusun karangan pun tidak selalu sekali jadi, bisa berkali-kali. Disusun, dilihat ulang, diperbaiki, dikaji lagi, diperbaiki, dan begitu seterusnya hingga karangan dianggap baik, bahkan tak tertutup kemungkinan ketika sedang menulis kita menemukan ide yang lebih baik. Kita dapat mencantumkan ide tersebut dalam karangan-karangan yang telah tersusun. Dengan demikian, pemaparan dari dua modul tersebut telah usai. Maka kemampuan ketika kita berada sebagai calon guru untuk turun ke lapangan, maka terlebih dahulu kita harus tahu mengenai kepenulisan dan 4 aspek keterampilan. Sehingga ketika kita mengimplementasikannya, maka dengan mudahnya kita akan melihat strategi yang akan kita jalankan ke depannya untuk siswa atau siswi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Find something you can hold on to. Find someone who'll be there for you. 'Cause that's all that really matters in the end. Find somewhere you can come home to. Find someone that'll die for you. 'Cause that's all that really matters in the end. It's love, love, love. 'Cause that's all that really matters in the end. 'Cause that's all that really matters in the end. It's hard to tell the truth when you lie to yourself.